menurut kita mengahasakan peserta doa yang akan disampaikan oleh pengasuh Bapak Mustaman. Sebelumnya kami atas nama pembawa acara serta Dewan Guru mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran wali santri pada Rasulullah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari masyarakat kita kami persilakan dengan semua menguji sangat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Marilah kita sebelum kita melaksanakan yaitu acara Maulid Mustafa, mari kita ucapkan terima kasih atau bersyukur kepada Allah yang mana pada sore hari ini kita dapat melaksanakan amal ini mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan yang besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana walaupun dalam keadaan pandemi kita dapat melaksanakan dengan segalanya, mudah-mudahan atas yaitu pemberian dari Rasulullah kita dapat selamat di dunia dan di akhirat nanti mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Dan kalau Jawa dah, jadi kenapa bahasa Indonesia? Dan oleh itu para ibu dan bapak yang hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Baitul Muttaqin yang belum selesai. Ini ibu-ibu, ini gambarnya masih baru-baru masjid yang belum selesai. Tapi alhamdulillah lantainya sudah halus, namun belum selesai total. Para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini saya memang dengan ustazah dan ustaznya gimana kita meletakkan nanti wisudawati santri, apakah seperti dulu? Tidak, ya sederhana. Di mana? Di atas, di lantai 2 Masjid Baitul Muttaqin. Alhamdulillah kita dapat yaitu mendirikan masjid yang seperti ini. Dan mudah-mudahan anak-anak saya letakkan di masjid ini
biar tahu masjid, biar pernah kok pernah, biar mengerti tentang masjid, fungsinya masjid ini. Saya niru Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Jangan lupa Allahumma sholli wa sallim. Shollu good ya. Jadi saya mendoakan Rasulullah, ibu-ibu pendengar juga ikut mendoakan. Itu maksudnya. Ya, untuk itu kepada anak-anak yang sudah ini saya masih mengharapkan jangan sampai kalau sudah tidak mau membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran ini bisa menyelamatkan kamu di dunia dan kamu akan diselamatkan oleh dengan barokah Al-Quran, dihantarkan lewat jembatan yang sangat kecil yaitu Shiratal Mustaqim. Itu jarak surga. Lewat situ jembatan itu sangat kecil dan tidak ada apa istilahnya pegangan. Kalau mau jekelan, bayangkan buatan enten apa jekelan, apa jekelan itu. Nah ini, nah untuk itu apakah yang mengantarkan nanti? Nah ini mudah-mudahan saja kita berdoa. Masjid ini bisa mengantarkan seperti apa kendaraan yang tingkat rumpuk wabe kapani kabeh pernah yaitu ikut andil di masjid ini, baik itu memakmurkan masjidnya, membangun masjidnya atau menyumbang masjid sebagai amal jariah. Besok lumpuh ya bersama-sama itu numpang naik kendaraan yang begitu megah ya. Ada sopirnya ya. Siapa yang nyopir besok mudah-mudahan saja. Makanya untuk itu kita senang dengan masjid, kita memakmurkan masjid. Dan memakmurkan masjid itu apakah hanya dibangun saja? Tidak. Ditempati, dibersihkan, ya, diopeni, ya. Inilah orang-orang yang besok akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak-anak ya, jangan lupa kamu satu membaca Quran setiap hari. Ya. Jadi istiqomahkan. Saya sudah beri apa istilahnya pelajaran bahwa orang membaca Quran apalagi di rumah. Apabila rumah itu untuk membaca Quran, maka rumah itu seperti dihiasi dengan permata. Dan setan tidak berani yaitu masuk rumah itu. Makanya anak-anak sudah saya beri ya pelajaran tentang Al-Quran, hikmahnya ini supaya kerjakan di rumah. Bu, openi putrane ya. Jadi di openi. Ojo Al-Qur'ane singgono kata dibuka belas. Nah, untuk bilangin. Jadi kecerdasan otak ini bisa dari baca Al-Quran yang istiqomah. Kecerdasan kamu sekolah di mana saja boleh, ya. Sampai boleh sanawiyah boleh derajat sama. Ke SMP pindah ke sanawiyah bisa, sanawiyah tidak SMP bisa.
meneruskan jenjang yang lebih atas sana bisa. Ini ternyata sudah berjalan. Ada itu ada anak-anak besar satu itu baca Quran di makan. Yang kedua, ini jangan sampai tinggalkan sholat. Anak-anak, jangan sampai tinggalkan sholat. Sholat terus. Sebab apa? Sholat itulah sebagai kewajiban kita sebagai muslim. Ya. Jadi anak-anak jangan sampai gak sholat arang-arang, jangan. Nah ini masjid ini tempat untuk ibadah sholat. Jadi nanti yang meneruskan, yang memakmurkan masjid ini anak-anak kita, Bu. Niki, ya generasi yang meneruskan. Untuk itu pada anak-anak saya pesan itu. Saya tanya, Bu, kalau takon ini cengkeri. Soalnya pelajaran cengkeri ini mati. Mati ini bukan hanya Quran saja. Bukan Quran tau. Enten bahasa Arab, cuma 2 tahun ini. Gak bisa fokus. Sama sekolah umum dia jaring ya. Jadi tidak bisa. Makanya bocah-bocah ada ini anak-anak sampai ini iso duwe HP kabeh. Kamu gawe sinau, gawe ujian. Kita ini nganggo niku wae. Makanya kecanggihan. Tapi dimanfaatkan yang positif bagus. Di anak Qur'ane ada ya? Ada Qur'an ada. Pengen baca apa saja ada, tapi negatifnya akeh. Aku ingin jelo. Lu dapat ini cuma buat. Ini hati-hati anak-anak ya. Kamu sudah belajar di dalam madrasah diniyah ini fikih. Fikih itu untuk ilmu fikih. Ini untuk memberi kekuatan iman. Hukum ini dosa, ini wajib dikerjakan. Ini ilmu fikih. Dan yang lain hukum-hukum Islam. Ini ada. Yang kelihatan Bu, pelajaran ini Bu. Ada sejarah di Quran ada. Saya kalau ngajar ceritanya Ashabul Kahfi ada ya di surat Al-Kahfi. Itu ceritanya Ashabul Kahfi itu apa? Memegang iman yang kuat, hanya 7 orang pemuda yang kuat imannya pada saat itu. Nah, kerajaannya itu dolim, rajanya dolim, sehingga dimusuhi oleh raja dan penggawanya. Akhirnya dia melarikan ke hutan. Di hutan ada gua. Ada gua. Di situ masuk gua. Dan di situ menyelamatkan diri. Akhirnya Allah memberikan rahmat tertidur. Jadi pemuda 7 itu tertidur. Keturun. Berapa anak? Berapa tahun? Ayo siapa yang ayo lari. Berapa tahun? 300 tahun lebih. Dikit. Turun 300 tahun, Bu. Ditidurkan Allah 300 tahun. Tiga bangun dari tidur, duit lesu, nek turu agak kerasa lesu ya. Nek film kerasa lesu bacan. Sampai nek turu kerasa lesu. Ora, tapi nek melek lesu. Apa yang terjadi? Lesu, tapi itu golek panganan gak ono. Ya. Akhirnya punya sangu. Di sangu ini ada salah satu pemuda yang berani menghadapi nanti ada apa-apa di jalan atau di pasar. Lu kana bawa duit
Ditukono. Setiap pedagang tidak mau menerima uang itu. Mereka sudah tidak laku. Untuk 100 tahun nih, wis ganti raja nih. Uang tidak laku pada waktu itu. Nah, ini baru tahu bahwa Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah selama 300 lebih tahun. Kurang 30 hari. 300. Itu di surat Al-Kahfi. Jadi di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita dan banyak ya hukum-hukum di Al-Quran lengkap, ilmu baik dunia maupun ilmu akhirat sudah lengkap. Makanya nek sampai sedih Bu ya. Sampeyan nek sedih kagak? Iki kira-kira iki tak kira-kira masa iki wong kanca-kanca ibu-ibu sedih gitu. Mereka apa? Aku mati. Sampeyan aja sedih wong sing napa sing ngersakno Gusti Allah. Sampeyan nek sedih, sampeyan nggawa Quran, ibu-ibu saged maca Quran iki. Saged nggih, Bu? Nek sampeyan sedih, sampeyan nggawa Quran diwaca. Sedih lan kena ditampa hati sumpah, hati sedih, sampeyan maca Quran. Nah kan itu mboten nate sedih. Gaji dhewe gak ketara, mergo maca Quran. Sampeyan coba, anak-anak juga saya beri khusus seperti itu. Ya, anak-anak ya, lakukan itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya terima kasih atas kunjungan ibu-ibu dan bapak-bapak mendorong anak-anak mau ke sini. Ini insya Allah ajaran baru ini saya tertipkan. Di sini kalau sudah masuk Madin, nanti pelajarannya bukan Al-Quran saja, ada bahasa Arab, ada sejarah Islam, ada fikih, ada tauhid. Ya ini tambahan nanti dilaksanakan setelah ajaran tahun baru. Untuk itu Bapak Ibu, saya terima kasih masih menganggap bahwa pendidikan di Masjid Baitul Mutakin ini dapat diandalkan. Mudah-mudahan saya minta doanya, ibu-ibu ya, minta doanya. Atas doa penjenengan nanti, itu saya minta doanya. Mudah-mudahan pembimbing, pembina, ustaz-ustazahnya itu diberi oleh Allah kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, mudah-mudahan pembina ya dari pendidikan Madin, TPQ atau RA-nya, ada PAUD-nya lengkap ini. Ini mudah-mudahan kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Allahumma amin. Ya karena bayaran Bu kandani sampai anak-anak yang di Madin ini berapa bayarnya? Bayarnya kira 50.000 setahun. 50.000 itu setahun. Nek salah iki. Udah bayar. Enggak. Kurang-kurang jalur dia ancam dia. Kata Imam kata surah Al-Qur'an. Ini Allah Tuhan umum. Komentar Mutabara. Saudara ini Bu, WA cetakan monggo. Kumpung ketemu. Biar saya usul, monggo, ya, usul.
tapi cuma ini khusus nih, khusus, ya, khusus hanya dunia saja, enggak malu kafe, ya. Tapi yang penting doa sama bunga. Ini bakunya kau, bakunya kalau di kopi, sudah habis. Ada yang dilunggu, ada yang jadi payah, ya. Tapi kalau kayunya ini aku juga alas, ya. Kayunya cuma alatnya yang lain belum ada. Juga akan ngawur, ya. Oleh berkat Allah, akan apa kebutuhan ini tercukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biadillah barakatil Fatihah. Alhamdulillah ya berdoakan puasa Fatihah makin dengan kemuka sampai rezeki oleh Allah sing barokah. Allahumma aku enggak kemuka rezeki barokah, muka-muka sampai ziarah Makkah Madinah. Allahumma amin. Berdoa makan, bukan aku juga, ya. Kami tak pernah kemuka cukup. Ini hari ini barokah rezeki karena Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah bersyukur kita ya semoga maka tujuan kalau panjenengan diridani Allah Subhanahu Wa Taala diridhoi kalana Al-Fatihah. Alhamdulillah bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar pengumuman, mungkin yang untuk fotonya belum diambil nanti ditaruh di rumah bahagia. Demikian,
Allahumma salli ala Muhammad